peringkat pertama itu reputable ya. Peringkat kedua itu gratis. Peringkat ketiga itu yang ada yang bilang sebenarnya mau pilih semua katanya. Ada yang pilih semua, jadi pilih semua. Dua aja nggak boleh ya. Pilih semua. Oh iya, oke. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bu Z selaku moderator atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Prof. Heris selaku Ketua IMS atas kesempatan untuk sharing, Bu Is, Pak Sari, dan teman-teman yang lainnya. Saya juga nggak kelihatan nih siapa-siapa aja yang nonton ini. Tapi tadi saya lihat ada Prof. Zulkardi sama Prof. Ratu Ilma. Waduh, saya jadi sungkan ini sama supervisor saya. Ini saya kasih tema nih biar manas-manasi aja sebenarnya. Biar judulnya mudahnya publikasi ilmiah di jurnal bereputasi secara gratis pada masa pandemi COVID-19. Jurnal-jurnal diincar para penulis itu kan ya Sinta 1, Opus, Web of Science, Erik, dan lain sebagainya. Sebelum dimulai, ini saya stop dulu ya. Sebelum dimulai, ini pemanasan dulu. Teman-teman yang lagi online bisa pakai HP atau mungkin pakai laptopnya, bisa coba ini buka menti.com, terus masukin kode 485550. Saya pengen tahu alasannya kenapa sih mengikuti webinar ini. www.menti.com. Coba para peserta nih yang tadi sampai 3.000 berapa tadi apa Wai ya? 3.000. Bisa coba mengisi apa sih alasannya mengikuti webinar ini. Jadi nanti sesuai nggak dengan materi yang mau saya bawakan. Bisa mulai diisi. Boleh mengisi. Menambah ilmu sebagai dosen. Siapa lagi nih? Saya kasih waktu mungkin 1 menit aja ya. Biar pinter. Nambah ilmu, eksis, gratis, jenuh di rumah. Nambah pengetahuan. Katanya masukkan enter award. Apa yang dimasukkan? Itu kodenya Bu, 485550. Udah, kode sudah. Sudah. Terus alasan Anda mengikuti webinar. Ya silakan diisi. Nambah ilmu, gratis, tambah wawasan. Ini Ibu bisa lihat nih di tampilan saya. Oh iya, ada. Hasil-hasilnya. Lagi lowong biar pinter. Pematerinya dosen saya. Dosen di rumah ya. Join publikasi. Biar gandar. Oke, nambah wawasan. Jumpa Prof. Ruli. Waduh, saya jadi terharu ini. Iya. Bisa jumpa dengan nambah Pak ilmu Ruli. aja. Isi BKD, isi waktu. Ini banyak sekali ya. Oke, sudah cukup, sudah makin banyak nih. Ya Allah. Nggak terbaca. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Jangan di close dulu ya. Please wait. Pertanyaan keduanya. Ini saya stop. Oke. Karakteristik jurnal yang dijadikan target apa? Saya lihat di situ juga. Pertanyaan keduanya. Coba diisi. Oke. Saya pengen lihat berapa orang nih. Ada yang ngejar reputable. Gampang. Reviewnya cepat. Open access. Gratis. Tapi masih reputable yang paling banyak pilihannya ya. Nggak boleh gratis. 2 ya Pak? Nggak boleh. Cuma 1 aja Bu. Reputable yang utama. Sama yang gratis mengejar ini. Waduh, terus. Reputable. 60, terus gampang terbit itu 14 orang. Reputable. Terus 8. Oke, ini sudah berhenti kayaknya nih. Sudah tidak lagi nambah. Oh ya, ada nambah. Banyak yang nomor 1. Reputable jurnal kan? Jadi sebagian besar emang karakteristik jurnal yang dijadikan target itu adalah jurnal yang reputable gitu ya. Walaupun ya 30% diantaranya nyari yang gratis gitu ya, 31. Ada gratis yang ngejar cepet reviewnya cepet gitu.
ada yang ngejar open access, ada yang ngejar gampang terbit. Jadi peringkat pertama itu reputable ya, peringkat kedua itu gratis, peringkat ketiga itu yang ada yang bilang sebenarnya mau pilih semua katanya. Ada yang pilih semua, jadi pilih semua. Dua aja nggak boleh ya. Pilih semua di. Oh iya, oke. Nanti kita bahas di minta semua gitu ya. Semua dia. Oke, siap. Ria juga. Oke, terima kasih atas idenya, polling sederhananya. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau ya mostly teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan ini ya ngisi waktu luang kebanyakan ya, terus gratis gitu, terus ketemu sama dosen-dosennya dan lain sebagainya. Dan targetnya itu kelas yang jurnal bereputasi. Bismillah ya. Mudah-mudahan materi ini bisa memenuhi ekspektasi teman-teman. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di masa COVID ini saya melihat peran silaturahmi online itu sangat besar pengaruhnya gitu. Kenapa? Banyak teman-teman itu yang mulai menggunakan Google Form. Nanti saya akan tunjukkan Google Scholar selaku WhatsApp group atau Facebook dan lain sebagainya. Itu tools-tools yang paling powerful selama masa COVID ini. Dan semua ini tidak mungkin bisa terlaksana kalau tidak ada yang namanya silaturahmi online ini gitu. Buktinya apa nih saya tunjukkan. Nih, jadi di salah satu grup saya, grup Impumi, itu salah seorang alumninya tuh sharing, salam sehat, semangat bahagia selalu, bla bla bla, ujung-ujungnya minta tolong isi survei. Itu hampir semua grup melakukan hal itu gitu. Ini contoh satu. Ini juga ada lagi di salah grup saya S3 UPI, ada yang sharing ya teman-teman yang baik hati, bla bla bla, di akhirnya minta tolong isi form. Jadi hampir semua grup-grup itu kebanyakan ya isinya ya menyebar angket yang nanti diharapkan nanti bisa. Selanjutnya lagi, nih sampai di Facebook, ada yang di Facebook nge-tag saya, minta tolong intinya isi survei gitu. Jadi emang silaturahmi online itu semakin banyak kita punya grup WhatsApp, semakin banyak kita punya kolega-kolega, itu bisa menjadikan bukan hanya COVID aja yang berkembang biaknya banyak ya, tapi dengan ada silaturahmi online itu, maka semakin banyak data yang kita dapatkan dari survei-survei kita itu. Kan kekuatan dari ini kan banyaknya data yang masuk gitu ya. Hanya bermodalkan Google Form, ya semua bisa didapat datanya. Terus nih contohnya tampilannya, survei tentang pengembangan tantangan imunisasi bla bla bla, ya isi next selesai. Paling ya tidak sampai 5 menit kayaknya sudah selesai datanya, dapat lagi ini contoh lagi survei, sampai di sini ada tim penelitinya, Prof Yaya dan seterusnya. Terus ini juga ada Assalamualaikum, sampai dibuat 2 bahasa, kayak ini kolaborasi sama teman-teman dari luar negeri juga gitu. Jadi datanya mungkin mau dikomparasi antara Indonesia dan Brunei. Jadi dengan adanya COVID ini membuat teman-teman peneliti jadi kreatif gitu, dan tidak ada barrier gitu, walaupun di Indonesia, di Brunei, maupun di negara mana pun, jadinya bisa mengambil data dengan hanya memanfaatkan Google Form. Oke, ini saya coba cari di Google Scholar dengan kata kunci. Itu ternyata ada 34 riset terkait hal itu gitu. Dan itu terbitnya bukan di jurnal-jurnal biasa, tapi jurnal-jurnal top nih, Educational Studies in Mathematics. Springer punyanya Studental yang buat. Terus Eurasian Journal nanti saya akan bedah salah satu. Nottingham juga jadi jurnal-jurnal yang bukan jurnal biasa gitu yang bisa terbit. Terus ketika kata kuncinya saya ganti menjadi COVID-19 sama Mathematics Education, muncul lebih banyak, ada 78 literatur yang terbit di tahun 2020 terkait hal ini. Jadi hal ini menjadi sesuatu yang sesuatu yang langsung booming gitu dengan adanya kondisi seperti ini. Jadi kata kuncinya langsung
Oke. Poin kedua, jadi saya ada 3 item yang mau saya sharingkan. Pertama tentang tadi bagaimana mengambil data dengan begitu mudahnya, hanya memanfaatkan Google Form dan silaturahmi online tadi kita bisa mendapatkan data yang begitu banyaknya yang nanti kita bisa olah menjadi tulisan yang saya kurang tahu gimana membahasakan. Menurut saya sederhana, tapi luar biasa impact-nya. Oke, ini poin kedua adalah setelah datanya diambil dengan cara begitu gampang, yang kedua, banyak publisher besar itu sangat care tanda saya miringkan ya, pada masa pandemi ini. Nah, disinilah saya pribadi selaku newbie gitu, peluang kita untuk mengincar ini sebagai para pengincar reputable jurnal hunter gitu ya, para pemburu jurnal-jurnal reputable. Saat inilah masanya bisa mendapatkan jurnal-jurnal yang seperti itu. Mungkin kalau dalam keadaan normal, ya saya juga nggak tahu entah kapan bisa ke jurnal-jurnal seperti itu. Tapi ketika di masa seperti ini, inilah para jurnal hunter ini mencari jurnal-jurnal reputable. Saya akan kasih contohnya. Nih, educational studies ini kalau di bidang kita pendidikan ini jurnal bintang 5-nya gitu. Dan saya mungkin belum pernah membaca kayaknya tulisan orang Indonesia yang pernah publish di jurnal ini gitu. Saking sulitnya mungkin masuk ke jurnal ini kan. Pandemi ini dia sampai mengadakan khusus gitu untuk yang paper tentang COVID gitu. Itu kansnya lebih besar gitu untuk bisa masuk di sini. Sampai dia ini di bagian call for papernya dia ngomong khusus gitu tentang hal ini. Jadi kalau teman-teman yang punya tulisan ini, cobalah mudah-mudahan bisa nempel di sini. Studies ini jurnal top ini. Ini kalau teman-teman tahu ini usianya itu 104 tahun. Usia jurnalnya 104 tahun, tua sekali jurnal ini. Oke, kedua, Pythagoras. Pythagoras ini jurnal bagus juga. Dulu ada teman juga pernah submit di sini, tapi belum diterima. Itu bayarnya mahal. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, itu kok dirupiahkan sekitar belasan juta gitu. Ya cukuplah beli motor satu gitu ya. Ini 600 jar ini per halaman ya, bukan satu jar per halaman. Jadi kalikan aja kalau papernya kata dia minimal 11 halaman. Tapi di masa pandemi ini itu gratis. Ausis waiver of COVID-19 article. Nah, jadi kalau papernya ngomongin tentang COVID jadinya gratis. Teman-teman ayo dimanfaatkan ini. Pythagoras ini salah satu mungkin yang bisa jadi alternatif selain yang additional studies tadi. Ya, gratis. Nanti saya akan kasih share. Nah, selanjutnya, MDPI. Ini salah satu publisher top juga di dunia selain Elsevier. Dan tadi kan kalau yang ini kan masuknya kan Springer. Ini Springer, ada khusus. Ini Ausis. Khusus semua jurnal Ausis itu gratis kalau ngomongin tentang COVID. Kebetulan Ausis nerbitin jurnal yang untuk bidang kita namanya Pythagoras. Dan ini digratiskan. MDPI juga seperti itu, nih jurnal top nih. Kalau Bapak Ibu mau publish di sini, itu satu paper itu publication fee sekitar 20-an juta. Paling murah tuh 1000 US. 1000 US itu berapa? 1000 ini Swiss franc. Ini pakainya Swiss. Ya sekitar belasan juta juga lah. Tapi di masa ini ada lagi free ya, open platform to support academic during the COVID-19 pandemic. Jadi kalau teman-teman nulis paper tentang COVID, ada kans besar masuk di sini dan tanpa biaya. Dan lagi ini open access, jadi udah gratis, open access lagi kan tadi sesuai yang diminta tadi. Oke, review cepat nanti saya akan bahas masalah yang itu. Nih, Emerald juga nih jurnal yang mahal kalau teman-teman bisa publish di jurnal bidang education untuk publisher ini menerbitkan jurnal di bidang education ada. Tapi di masa pandemi ini dia ngasih grant itu 20.000 euro mengcover APC, Article Processing Charge, untuk peneliti yang publish di Emerald Open Research. Jadi kalau teman-teman punya paper tentang COVID, publish di sini, itu dia punya funding itu sebesar 20.000 euro. Ini gratis intinya gitu. Kalau teman-teman punya paper, sampai di jurnal yang diterbitkan oleh Emerald, insya Allah gratis gitu. Ini saya akan tunjukkan ke teman-teman jurnal-jurnal, penerbit-penerbit
yang mempunyai reputasi bagus, yang memiliki jurnal-jurnal bagus, yang mana kalau pada keadaan normal itu bayarnya mahal-mahal semua, dan pada masa COVID ini mostly gratis dan cepat. Nah itu, udah gratis cepat lagi. Saya tunjukin lagi data berikutnya. Taylor and Friends. Nah, mungkin ada yang tahu publisher ini. Ini publisher top juga. Ini juga memiliki item khusus untuk yang peneliti-peneliti corona. Ini kalau bidang kita bisa dikaitkannya lagi-lagi ke pembelajaran yang mungkin bisa dilihat di sana. Sage, wah ini Sage nih jurnal dewa-dewa nih yang ada di sini kan. Mungkin teman-teman ada yang tahu kayak Thinking and Teacher Education, terus Journal of Mathematics Education and Science, jadi ada beberapa jurnal yang bidang kita itu yang diterbitkan oleh Sage, dan itu bayarnya dia punya 3 sistem. Sistem pertama namanya close access, itu kita author tuh nggak bayar, tapi artikel kita di close, jadi kita nggak bisa download, kalau mau download bayar. Ada sistem kedua tuh open access, itu yang kalau kita mau berani bayar itu mahal sekali, sampai 20-an juta gitu. Tapi artikel kita dibuat open access, jadi semua orang bisa download gitu, cuma kitanya yang bayar. Yang ketiga sistemnya hybrid, nanti itu ada, jadi kita bayar agak lebih murah, tapi murahnya juga udah belasan juta. Itu sistemnya ada batas waktu, setelah waktu nanti ditutup aksesnya. Namun untuk para peneliti COVID itu lagi-lagi gratis. Pertama dia kasih fast track and publish open access, udah dicepatin open access lagi, dan ini without any article publishing charge. Nah, ini bahasa kerennya ya, gratis gitu. Jadi teman-teman kalau mau submit di era seperti ini dengan paper yang ngomongin tentang akibat dari COVID-19 ini, maka selain diterbitkan lebih cepat, dan yang kedua open access jadi semua bisa download, dan terakhir adalah gratis. Di Sage loh, bukan jurnal kacangan gitu. Willy juga ngeluarin free access. Willy Online Library ini juga ngasih free access, dan kalau ini lebih ke kedokteran sih, bidang kita nggak dapat. Nih, ini jurnal kita Elemen melakukan call for paper, dan dia ngasih space khusus untuk volume 6 nomor 2 Juli 2020. Ini Sinta 2 teman-teman. Jadi kalau rekan-rekan pengen masuk ke Sinta 2 yang mungkin katanya ngantrinya banyak, seleksinya sulit, nah, nulislah paper tentang COVID, ini ada kans masuk lebih cepat di volume 6 nomor 2 Juli 2020. Jadi di era COVID ini banyak sekali teman-teman publisher itu, teman-teman jurnal itu yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada para peneliti yang mau ngomongin atau membahas tentang COVID-19. Nah, kira-kira begitu. Dan materi terakhir dari saya, kita studi kasus. Best practice. Ini bagi saya cara belajar yang paling baik itu adalah mengadaptasi luaran pada mereka yang telah melakukannya. Jadi saya belajar dari orang yang sudah melakukannya dan sudah proven gitu ya. Ini saya kasih contoh. Eurasian Journal of Mathematics, Science, Technology, Education. Ini jurnal mahal. Kalau bisa publish di sini, sudah seleksinya sulit, bayarnya juga mahal. Dan teman-teman tahu, ini edisi terbaru. Ini sekarang masih bulan Mei, tapi ini udah edisi Juli. Karena ini jurnal tiap bulan terbit. 4 edisi perdananya itu ngomongin tentang COVID. COVID untuk belajar STEM, COVID untuk COVID lagi, COVID. Nah, kebetulan yang keempat ini, kebetulan saya kenal orangnya. Namanya Bang Malizar. Tadi ada Bu Rahma Zohar. Ini Bu pasti kenal banget sama beliau. Ini habis di sini gitu. Keren nih Bang Mel ini bisa tembus di sini gitu kan. Karena juga pernah publish di sini, kalau saya tidak salah sekitar 1,5 tahun prosesnya itu dulu sampai bisa terbit di jurnal ini. Jadi lama gitu, sampai 5 kali revisi itu bolak-balik sampai terakhirnya bisa diterima. Dan bayarnya lagi-lagi saya bilang mahal. Saya tunjukin. 18 juta. Berapa, Prof? 20, hampir 20. Hampir 20 juta gitu. Itu uang semua ya. 2 tahun lagi. Dapat DP mobil ya itu. Jadi udah seleksinya sulit, ya. Bayarnya mahal, revisi sampai 5 kali gitu ya. Gitu. Ini pengalaman aja. Tapi ini publication fee-nya sekarang $750 dengan kurs 15.000, ini ya sekitar 19-18 juta ya, hampir sama lah.
kira-kira kalau dirupiahkan. Hmm. Ini ternyata Bang Melizar, ini saya capture langsung di Facebooknya beliau. Kebetulan Mas Adi juga saya kenal. Mantap Mas, bisa lolos. Melizar, terima Mas Adi. Sekarang kerjanya lagi ngasih free nih, vacation free. Oh iya, makasih infonya Mas. Kalau nggak free nggak kuat. Mas Adi aja nggak kuat, mahalnya. Dan teman-teman lihat di sini, beliau itu submit April 2020. Bayangkan, cuma 8 hari. 8 hari yang kalau normalnya sampai hampir 2 tahun, gara-gara ngomongin COVID, itu cuma 8 hari gitu. Clear ya? Dan teman-teman lihat, apa yang dia lakukan? Bukan hanya ya, tapi menggunakan online questionnaire, apa? Google Form tadi kan? Dengan partisipannya 159. Bermodal Google Form, bisa publish di jurnal yang reputable seperti ini, dalam waktu hanya 8 hari, dan gratis, itu kata kuncinya. Kan semua yang diinginkan tadi di awal kan dapat ya. Target reputable jurnal dapat, nggak bayar dapat, reviewnya cepat, publishnya cepat gitu kan ya. Ini luar biasa kan. Dan ternyata dari 4 paper tadi yang di awal tadi ini, yang 4 paper ini, saya cobalah saya chat yang 3 paper yang lainnya gitu kan. Saya coba pelajari. Ternyata bisa dis lagi Bu. Nih, saya tunjukin. Nih. Ini yang dari Slovenia. Berapa hari? Nih, Februari, Maret. Ya, sebulan lebih dikit lah ya. Nggak terlalu, masih cepatan Bang Mel tadi ya. Paper kedua. Paper ketiga, nih. Cuman 4 hari. 3, 4, 5, 6. 4 hari, Bu. 3 April keterima, 6 Aprilnya terbit, diterima. Dan ini adalah PhD candidate. Artinya apa? Masuk S3. Jadi teman-teman yang lagi S3 sekarang, untuk syarat lulus, itu cepat-cepat ngomongin tentang STEM, publish ke CD, jadi syarat buat lulus gitu. Kan katanya sekarang harus publish di jurnal bereputasi ya, untuk bisa ujian disertasi kan. Jadi tulis aja tentang COVID, ini cuma ngomongin efek COVID, papernya cuma 6 halaman, 6 halaman ya. Dan ini subjek penelitiannya cuma 3 orang kalau saya tidak salah baca tadi. Mana deh? Oxford Scientific Confirm. Itu di bawah. Dan dia pakai wawancara. Tadi saya sempat baca sepintas. Grade 12 bisa subjek. Tadi 3 teacher itu. 3 teacher from. Nih 3 teacher cuma 3 subjek penelitian cuma 3. Publish di Erosion Journal, gratis, dan papernya cuma 6 halaman. 6 halaman 4 hari. Jadi makanya saya bilang tuh mudahnya tuh karena astaga di masa pandemi banyak sekali kesempatan peluang-peluang misalnya. Dan paper keempat ini lebih sadis lagi karena apa? Cuman 3 hari. Tanggal 7 ya Pak. Oh iya. 2 hari ya. Tidak melakukan ini. Ada review. Itu yang ditunggu kawan-kawan itu. Astaga, nanti mungkin Prof Jul bisa jawab nanti. Fast track. Ada Prof Jul ada ya. Yang fast track itu. Ini 7 April disubmit, 9 April sudah keterima gitu loh. Iya. Ini di COVID-19. Jadi masih tidak ada review, iya. Peluang-peluang yang teman-teman bisa coba siapkan. Dan ini jurnal bagus. Artinya apa? Nggak sembarang orang bisa masuk ke sini. Cuman karena kita punya paper ngomongin tentang COVID, itu kansnya lebih besar gitu loh. Ini bukan jurnal abal-abal, bukan. Bayarnya mahal. Seleksinya Prof Heris cerita sendiri hampir 2 tahun. Tapi tadi karena tadi saya pemateri ketiga, saya iseng buka paper yang lain di edisi yang sama ya, tanggal 16 bulan 7. Ternyata tadi baru keluar edisi yang artikel berikutnya, sama 16 bulan 7. Ini sama kan di edisi yang sama. Mei. Itu dia saminnya Mei 2019, baru keterima April 2020. Ini normal ini. Karena judulnya nggak ada COVID-nya gitu. Mei, setahun lebih gitu kan. Desember gitu. Ini 25 Mei 2019 diterima 23 April 2020. Jadi kalau normal sih emang sekitar 1 tahunan gitu untuk jurnal ini gitu. Standar dia gitu untuk yang topik-topik yang standar gitu. Jadi Prof Heris cerita malah hampir 2 tahun gitu untuk kemarin Prof Heris. Dan ini bayar pasti dia yang sampai belasan juta tadi gitu. Karena pertama dia nggak ngomongin COVID, ya kedua ya begitu kira-kira. Ini dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.